Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, sehingga piranti otak terbimbing oleh hati nurani yang fitri, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja kita tidak bosan senantiasa mengatakan, karena kita bangsa Indonesia, perilaku sehari-hari kita berdasar Pancasila. Pemirsa, marilah kita sejenak meneguh, menenangkan hati nurani, berbicara tentang public policy atau kebijakan publik. Tentu saja yang kita bicarakan adalah dari sudut keilmuan. Ketika kita bicara kebijakan publik, maka kita salah satunya disuguhi dengan yang namanya formulasi kebijakan. Sederhananya, kalau kita di tingkat yang paling kecil di desa atau di kampung-kampung kita adalah proses untuk membuat satu keputusan. Itulah yang dimaksud dengan formulasi kebijakan. Tetapi diturunkan dari rangkaian peraturan perundangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentu saja. Berkaitan dengan itu, mari kita simak data yang kami sajikan dalam Sabdena yang ke-13.253, kebijakan publik kedua. Formulasi kebijakan dalam langkah setiap pemerintahan negara. Dibutuhkan pemimpin dengan seleksi cermat dan seksama. Tolok ukur ditetapkan berdasar Pancasila. Ideologi bangsa dimusyawarahkan antara pemimpin partai dan tokoh bangsa. Pemimpin bangsa seharusnya tidak ditentukan partai massa. Demokrasi sungguh tak pernah menghasilkan pemimpin bijaksana. Musyawarah dapat menekan hadirnya pemimpin berbasis massa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap formulasi kebijakan adalah upaya untuk mengakumulasi aspirasi, ide atau gagasan yang berasal dari masyarakat. Ide gagasan itu tentu saja berdasar pada tingkat kebutuhan masing-masing suatu wilayah. Karena itu, otonomi daerah mestinya bukan lahir karena semata kebijakan pemerintah pusat atau gagasan elit politik, elit pemerintahan yang ada di pusat. Namun, idealnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dan kita bisa menemukan bahwa desa adalah sistem pemerintahan yang paling otonom ketika belum diberlakukan Undang-Undang Nomor 5
insya Allah tahun 74, ya, tahunnya agak lupa ini ya, tentang pemerintahan desa. Ketika belum lahir Undang-Undang Nomor 5 ini, pemerintah desa benar-benar otonom, mandiri, mengatur rumah tangganya sendiri. Tentu saja tidak akan melewati batas NKRI. Ketika Undang-Undang Nomor 5 diberlakukan, semangatnya adalah semangat golkarisme atau golongan karyaisme, yakni adalah untuk mengokohkan demokrasi Pancasila yang dipilari 3 organisasi politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan golongan karya yang tidak mau disebut sebagai partai politik. Dari sini menunjukkan kelemahan bahwa sistem demokrasi, apapun label di belakangnya, termasuk demokrasi Pancasila, berusaha secara sistematis, terstruktur, dilakukan oleh elit politik. Ketika itu di zaman pemerintahan Soeharto, untuk mengkooptasi kedaulatan rakyat, untuk mengebiri kedaulatan rakyat, ketika itu agar rakyat menyatu dalam satu partai pemerintah yang disebut golongan karya. Sehingga formulasi kebijakan yang dihasilkan adalah apa yang diinginkan oleh elit politik, maka itulah yang menjadi penyanggah kebijakan. Trickle down effect. Kebijakan meretas ke bawah. Membangun konglomerat. Sehingga kian hari semakin kaya, semakin menumpuk harta benda. Adalah keniscayaan ketika Orde Baru. Harapannya ketika itu, orang-orang yang kaya ini, kekayaannya merembes pada masyarakat atau pada rakyat jelata. Ini yang disebut dengan trickle down effect. Karena itu, mengingat pentingnya atau dibutuhkannya formulasi kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila, maka tidak ada pintu yang lain kecuali dibutuhkan pemimpin dengan seleksi cermat dan seksama. Bagaimana cara kita mengukur? Tolok ukur yang diterapkan berdasar Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ukuran nilai Pancasila yang intersubjektif, jadi tidak semata-mata subjektif, tidak semata-mata objektif, ya, itu dibangun antara pemimpin partai dengan tokoh bangsa. Karena tokoh-tokoh bangsa tidak senantiasa ada di dalam lingkaran partai politik itu. Karena itu kami sebut partai politik dan tokoh bangsa niscaya bermusyawarah untuk menentukan bakal calon pemimpin mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat pusat. Sehingga tidak akan terjadi kasak kusuk membentuk koalisi karena adanya batasan
pencalonan dari bakal calon pemimpin, terutama di tingkat pusat. Dengan basis musyawarah, harapannya partai politik mendapatkan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh bangsa, sehingga orang yang akan dicalonkan, atau lebih tepatnya dibakal calonkan oleh partai politik, adalah orang-orang yang tepat, kredibel, capable, dan ukurannya adalah Pancasila. Pemimpin bangsa seharusnya tidak semata-mata ditentukan oleh partai berbasis massa. Jadi sekarang kita masih bisa menyaksikan kurang 2 tahun pemilihan umum sekarang sudah menggulir. Aneka ragam kasak kusuk koalisi untuk mencari bakal calon. Nah, harapan kita mudah-mudahan bakal calon presiden ataupun sampai dengan kepala-kepala daerah itu benar-benar dimusyawarahkan. Jadi kalau sekarang sudah ada yang terlanjur memilih berdasarkan koalisi partai, maka memusyawarahkan kembali bakal calon itu adalah keniscayaan. Demokrasi sungguh tak pernah menghasilkan pemimpin bijaksana. Kita lihat di negara manapun. Kampion yang mengatakan diri mereka paling demokratis, bahkan saya menyebutnya demokratisme, Amerika Serikat, tidak pernah melahirkan pemimpin yang bijaksana. Karena pasti berpihak pada sekutu-sekutunya. Karena itu ketika Bung Karno bersama kawan sejawatnya mendirikan negara non-blok, maka itu adalah satu bentuk perlawanan atas demokrasi yang tidak pernah melahirkan pemimpin yang bijaksana. Lagi-lagi kami mengingatkan, karena demokrasi semata-mata berdasarkan pikiran otak, tidak pernah berdasarkan pada pemikiran hati nurani. Orang Jawa senantiasa menyebut berpikir yang mendalam menghasilkan keadilan dan kearifan, yakni disebut penggalih. Bukan memikir, bukan berpikir. Kalau berpikir itu di sini, tetapi kalau menggalih itu di dalam hati nurani. Musyawarah dapat menekan hadirnya pemimpin berbasis massa. Inilah kemudian yang kami idealkan, memilih pemimpin kelak di zamannya. Mudah-mudahan dimulai di tahun 2024, yakni yang berkiblat pada sistem pemerintahan hikmatokrasi, bukan demokrasi. Karena hikmatokrasi, akar teoritisnya kita bisa mendapatkan di dalam sila keempat Pancasila. Namun demokrasi tidak kita dapatkan dalam sejarah peradaban Nusantara. Juga kita tidak mendapatkan di dalam sila-sila Pancasila. Semoga sekelumit pembicaraan ini, monolog sederhana ini, mampu untuk melecut pemikiran penggalih yang paling dalam, sehingga Indonesia ke depan lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik, hari ini sudah baik menurut ketetapan Allah, namun esok kita jelang pemimpin yang lebih baik
dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang telah ditulis pada lauhul mahfuz.